Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa wabarakatuh. kabar anak-anak? Baik, Pak. Tetap semangat. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Hujan, Pak, hujan. Sebelum kita masuk ke materi, di sini Bapak minta Pak Ceril Fadli minta tolong bacakan doa. Oh, baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Bismillahirrahmanirrahim. wa Islami wa bi Nabi Muhammadin Muhammadin nabiyya Nabiyya wa wa rasulah. rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Terima kasih untuk Pak Ceril Fadli. Untuk apa kita berdoa? Semoga saja apa yang kita lakukan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di akhirat. Bapak presensi dulu ya. Pak. Pak Ipan hadir? Hadir, Pak. Sudah hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Di sini Bapak akan memberikan pertanyaan pemantik dulu. Bapak tanya sama Pak Ipan aja deh. Pertanyaannya, kenapa kita harus sholat? Karena kewajiban, Pak. Bagus, bagus Nanda Ipan. Karena sholat merupakan Kewajiban, Pak. yang diwajibkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Sebelumnya di sini akan Bapak jelaskan sedikit tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama, ini berkenaan dengan gambar apa, Nak? Sholat, Pak. Orang Sholat, Jamaah. Berarti tujuannya diharapkan nanti kalian mampu mengartikan apa itu sholat. Dan yang kedua, diharapkan peserta didik atau kalian semua mampu menyebutkan rukun dan syarat sah sholat. Iya, Pak. Itu ya, bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan ya. Pembahasan sholat wajib atau fardu. Sekarang pengertian. Apa itu pengertian sholat? Sholat artinya adalah berdoa. Berdoa, Pak. Sedangkan secara istilah adalah perbuatan atau perkataan dalam sholat yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan Salam. Itu ya. Di rumah sholat kan? Sholat. Alhamdulillah. Yang sekali kita tinggalkan sholat ya. Yang berikutnya tentang syarat wajib sholat. Ini syarat wajib sholat ini maksudnya syarat yang harus dilakukan, wajib orang itu melakukan sholat. Yang pertama, Islam, udah jelas ya. Dua, balik. Tiga, berakal sehat. Keempat apa, Pak Ade? Suci, Pak, suci. Dari haid dan nifas ya. Bagi itu khusus bagi Perempuan, Pak. Oke. Lanjut. Sekarang syarat sahnya sholat. Ada berapa di sini, Pak Ananda Ceril Fadli? Syarat sah sholat ada berapa? 5, Pak. 5. Iya.
Yang pertama itu suci dari hadas kecil dan besar. Yang kedua suci badan, pakaian dan tempat dari najis, menutup aurat bagi laki-laki antara pusar dan lutut, sementara perempuan seluruh badan kecuali muka, ini muka dan telapak. Tangan. Ya, Pak. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi harus tahu dulu ini masuk ke belum waktunya sholat ini. Kalau enggak sah ya. Yang kelima, menghadap Kiblat, Pak. bisa dilanjutkan nak? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak, bisa. Bisa ya, lanjut. Rukun sholat. Ini. Jadi rukun sholat ada berapa nak? Banyak, Pak. Ada 13, Pak. Ada 13. 13. Ada 13. Yang pertama apa? Niat, Pak. Ya, Iya. Niat. Dan yang terakhir apa? Tertib, Pak. Tertib, Pak. Tertib. Artinya apa? Berurut. Berurutan. Jangan dibolak-balik. eh, Berikutnya, ini yang membatalkan sholat. Ini sering sekali orang melakukan ya, ketika sholat, entah itu karena nggak mengerti atau gimana, di poin biasanya orang bergerak lebih dari 3 gerakan itu, ketentuannya adalah membatalkan sholat. Sholat. Caranya gimana? Ikuti Bapak. Bapak dulu pernah diajarkan sama guru fikih Bapak. Kalau mau menggaru ya, atau gatal, misalnya di pipi, lihat tangan Bapak, lihat nggak muka Bapak ini? Lihat, Pak. Pak, ganteng, Pak. Masya Allah, sama anak. Kita sama-sama ganteng kok laki-laki. Alhamdulillah, Pak. Kalau gatal di sini, kayak gimana Pak? Caranya, ini tempelkan tangan baru digat, meskipun beberapa kali. Kelihatan enggak? Jangan kayak gini, Ya, jangan kelihatan. ditempelkan. Lebih Ya, Pak. daripada itu, bisa jadi membatalkan sholat. Sholat. Itu bentuk Iya, Pak. istihadi, kehati-hati. Hati-hatian. Paham anakku semua? Yang cantik-cantik, Paham, yang ganteng-ganteng. Paham, Pak. Oke. Yang berikutnya, bisa dilanjutkan? Ya, Pak. Bisa, Pak, bisa. Hikmah melaksanakan sholat. Tentunya kita sudah tahu ya, hikmah melaksanakan. Belum ya? Yang pertama apa? Tertanamnya Tanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. seseorang. Tahu sering kita dengar ini, kata guru-guru atau ceramah. Inna sholata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan Munkar. Oke ya, bisa dilanjutkan? Bisa, Siapa? Pak. Nah, ini ada ancaman orang yang meninggalkan sholat. Apa sih Pak ancaman orang yang meninggalkan sholat? Tahu? Apa ancamannya nak? Dapat dosa, Pak. Dosa, ya betul. Apalagi? Masuk neraka. Masuk neraka. Oh iya, betul nak. Jadi di sini ya diterangkan orang yang meninggalkan sholat itu kalau dia meremehkan, dalam artian dia tidak mengakui bohong aja, sholat itu bohong aja meskipun dia orang Islam, bisa jadi dia keluar dari agama Islam. dia mengingkari itu. Beda halnya sama orang yang tidak mengingkari tetapi dia cuma tidak mampu melaksanakan sholat, entah alasannya malas dan sebagainya, dia masih tetap dikatakan muslim. Paham nak ya? Paham, Pak. Oke, jadi jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Sholat apa? Sholat itu adalah tiang agama. agama. Oke, bagus ya. Selanjutnya di sini akan Bapak minta membagikan kelompok ya. Karena model pembelajaran kita ini adalah PBL, Problem Based Learning. Jadi kelompok pertama Pak Ipan, kelompok kedua Pak Humaidin, kelompok ketiga Pak Kumar.
Oke ya. Ya, Pak. Jadi di sini eh, kita akan memecahkan masalah dari teman kita ini. Bisa dilihat, nak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi permasalahannya di sini adalah seseorang teman sedang melaksanakan sholat, tetapi ia menghadapi beberapa kesalahan yang perlu diperbaiki agar ibadahnya sah dan sesuai tuntunan syariat. Kesalahan tersebut yaitu dia lupa membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama, gerakan ruku yang tidak sempurna, dan lupa berwudu. Bagaimana kita bisa membantu memperbaiki kesalahannya? Di sini kita akan berdiskusi, nah ya. Ya, Pak. Eh, Bapak kasih waktu 40 menit lah dari setiap kelompok untuk menjawabnya. Sudah, Pak. Sudah ya? Alhamdulillah. Oke, di sini Bapak minta perwakilan aja. Perwakilan yang menjawab permasalahan membantu kawan kita ini dalam memperbaiki sholatnya. Kelompok satu aja, Pak Ipan, perwakilan. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Dari kelompok 1, hasil diskusinya adalah mengajak teman tersebut untuk belajar bersama-sama mengenai ibadah sholat, Pak. Dengan membaca Bagus. buku dan melihat contohnya di YouTube, Pak. Oke, bagus sekali. Nanda Ipan ya, itu adalah salah satu cara kita memperbaiki sholatnya. Tapi jangan lupa pada saat kita membantu kawan kita itu dalam memperbaiki sholatnya, ajak dia berdiskusi terlebih dahulu dengan bahasa yang sopan, santun. Jangan sampai dia tersinggung, malah lari dia kalau tersinggung. Itu ya, baru kasih tahu dia kalau sholatnya ini tidak sah. Kasih tahu ini loh rukunnya, ini loh sholatnya. Paham nah ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi bisa kita tarik kesimpulan apa yang kita dapatkan dari hari ini. Kesimpulannya adalah bisa dibantu tolong eh, anak Bapak yang cantik Bu Yuliana. Ya, Pak. Siapa? Jadi kesimpulan hari ini, dengan memahami segala ketentuan dalam sholat seperti rukun dan syarat sah sholat, itu merupakan hal yang sangat penting bagi setiap muslim. Dengan demikian, sholat yang kita kerjakan akan lebih sempurna dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Alhamdulillah. Itu ya kesimpulannya. Biar yang sholat yang kita kerjakan adalah bernilai pahala di sisi Allah. Sekali lagi pesan Bapak, jangan sekali-kali meninggalkan Sholat. karena sholat itu adalah pada saat hari kiamat itu yang pertama ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, nah ya. Di Iya, sini. Pak. Terima kasih. Semoga anak-anak Bapak semua jadi anak yang soleh-soleha. Sebelum Bapak akhiri, kita akan melaksanakan asesmen dulu lah. Uji pengetahuan tentang materi kita hari ini. Bapak bagikan ya, kelihatan linknya. Kelihatan, Pak. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit aja. Kerjakan ya. Ya, Pak. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya selesai. Bapak cek dulu ya. Alhamdulillah, nilai anak-anak semua bagus-bagus. Tidak ada yang di bawah KKM. Meskipun ada yang pas ya. Jadi kepada yang pas ini, di angka KKM-nya 70, Bapak minta tingkatkan lagi belajarnya. Bisa dipahami, nak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Alhamdulillah. Oke, sebelum Bapak tutup, Allah, minggu depan, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sujud syukur. Karena ada kaitannya dengan ini. Apa kaitannya, Pak Mis? Nah, mesti gitu kan pertanyaannya? Iya, Pak. Kaitannya adalah sujud, bukan sujud syukur ya, sujud sahwi. Sujud sahwi. Kaitannya adalah seseorang itu, kita akan bahas lebih dalam, seseorang itu tidak, andaikan rukun yang ketinggalan dalam sholat, maka dia tidak cukup untuk
menutupnya dengan sujud sahwi. Begitu ya. Iya, Pak. Nanti akan Bapak jelaskan pada pertemuan berikutnya. Mungkin itu aja nak yang Bapak sampaikan. Sebelumnya Bapak minta ini Pak Kumar, tutup doa dulu Pak Kumar. Ananda Kumar. Baiklah Pak, marilah kita berdoa sama-sama dengan mengucapkan kafaratul majelis, doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai. Terima kasih Ananda Kumar. Kena ya, demikian yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.